Hai, perkenalkan nama saya Niko Manginda Permata Dewi dengan NIM 2311031310 dari Rombol 42 Agama Hindu. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS agama saya. Yang pertama itu mengenai kenapa dengan mengucapkan mantra dengan benar dan berulang, kita dapat menenangkan pikiran. Hal ini terjadi karena mengucapkan mantra dengan benar dan diulang dapat membuka cakra dalam tubuh dan memerlukan konsentrasi. Di mana hal ini akan membantu kita dalam meredakan stres dan menenangkan pikiran. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menghilangkan energi negatif dalam tubuh dan menggantinya dengan energi positif. Yang kedua, mengenai contoh mengembangkan kasih dengan jalan yang benar di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menolong seseorang atau sesama manusia dengan yang sedang mengalami kesusahan tanpa mengharapkan imbalan atau ikhlas. Yang kedua ada menyayangi hewan peliharaan serta merawatnya. Yang ketiga ada melakukan sedekah, baik itu berupa uang atau barang pada orang-orang yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lainnya. Nah, yang ketiga ini mengenai pengalaman pribadi mengenai pengalaman pribadi yang bersangkut paut dengan sebab akibat. Di sini saya dulu itu pernah berbohong, di mana saya mengatakan bahwa uang bekal saya habis karena membeli buku, tetapi sebenarnya saya gunakan untuk berbelanja. Tapi hal ini diketahui oleh orang tua saya karena saya memberitahunya. Alasan saya memberitahu orang tua saya karena saya merasa tidak enak. Akibatnya itu pernah beberapa kali saya meminta uang untuk membeli buku dan dikasih, cuma harus ada bukti. Tetapi ini kejadian SMA dan sekarang sudah biasa saja dan tidak pernah saya ulangi. Yang keempat, yaitu beberapa proses sebelum melakukan meditasi. Yang pertama, ada membersihkan diri dari kotoran dapat kita lakukan dengan cara mencuci muka, tangan dan kaki, atau melakukan mandi. Selain membersihkan kotoran, hal ini juga dapat membuat badan kita segar. Selanjutnya, kita akan duduk beralaskan kain atau tikar dengan posisi tegap, posisi punggung tegap, dan tangan berada di atas pangkuan. Setelah melakukan posisi ini, kita akan mulai memejamkan mata sejenak dan menenangkan pikiran kita. Setelah pikiran kita sudah tenang, kita akan mulai mengucapkan mantra dengan benar dan diulang. Yang kelima ini mengenai hubungan yoga asanas pada meditasi. Yoga asanas dalam meditasi ini sangat berhubungan karena yoga asanas merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melatih konsentrasi dan fleksibilitas, di mana pada meditasi ini memerlukan konsentrasi. Jadi, yoga asanas berhubungan dengan meditasi. Yang keenam ada hubungan Surya Namaskara dengan pranayama. Dalam Surya Namaskara, kita juga melakukan pengaturan nafas atau pranayama. Salah satu pranayama yang cocok dalam Surya Namaskara itu ada Bastrika Pranayama atau menghembuskan nafas. Ada beberapa posisi Surya Namaskara yang saya ketahui. Yang pertama ada Pranamasana atau posisi berdoa, yaitu kita berdiri tegap dengan tangan di depan dada. Yang kedua itu ada Hasta Usanasana, yaitu menarik nafas dengan kedua tangan di atas. Yang ketiga itu ada Aswa Sancalanasana, yaitu kita menghembuskan nafas dengan tangan berada di samping kaki. Yang ketujuh itu ada di mana Sang Yang Widi disebut sebagai Wyapi Wyapaka atau ada di mana-mana. Dalam agama Hindu, hal ini dipercaya dengan melakukan bakti seperti persembahyangan yang tulus ikhlas serta melaksanakan meditasi. Yang ke-8 ada contoh mengembangkan kasih dengan kebenaran dari hukum karma pala.
Yang pertama ada menolong dengan ikhlas tanpa paksaan, dan tentunya tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua itu tidak memusuhi teman karena berbeda, karena di Indonesia sendiri kita itu memiliki suku, agama, dan ras yang beragam, di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Yang ketiga itu ada berbagi dengan teman yang tidak mampu atau kesusahan. Yang kesembilan ini sama seperti nomor 3, yaitu soalnya itu sama seperti nomor 3, dan jawabannya juga sama, di mana saya pernah berbohong pada SMA mengenai uang jajan saya, tapi itu pada SMA dan sekarang sudah bebas saja dan tidak pernah saya ulangi. Yang ke-10 ini soalnya juga sama dengan soal lembar 5 mengenai hubungan yoga asanas dengan meditasi, di mana yoga asanas merupakan aktivitas yang dilakukan guna melatih konsentrasi dan fleksibilitas yang berhubungan dengan meditasi, karena dalam meditasi kita memerlukan konsentrasi. Sekian pemaparan jawaban UTS saya pada rombel 42 agama Hindu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih.